melakukan dosa-dosa. Kembali suci. Fitrah mensucikan hari raya. Pasti ya hatinya kayak rasanya itu nyes banget, kayak terketuk. Meskipun itu hanya mendengar kayak satu kalimat itu rasanya tuh beda banget sama ketika kita mendengarkan takbir-takbir seperti biasa, karena mungkin momen ya, di situ ada keluarga kumpul, ada orang tua yang merindukan kita, seperti itu. Sedih kalau dijauh. Kalau seumpama di dengan sama keluarga sih senang-senang aja. Senang. Nggak ada sih. Makan kue lebaran. Nggak gimana-gimana sih, pasti ke keluarga besar gitu, keluarga nenek. Nangis. Drama meminta maaf. Ini maaf-maafan, nggak sungkem banget sih, tapi pokoknya minta maaf ke seluruh anggota keluarga. Totalnya 500.000. Nggak tahu lupa. 700. 300.000 kayaknya. 300-an kali. Tapi kayaknya di ratusan sih, nggak pernah sampai jutaan. Rengginan. Jadi aku biasa aja. Itu air putih aku. Itu snack kayak coklat-coklatan, terus keripik-keripikan. Tapi aku kayak kue-kue nggak terlalu suka sih. Ya kayak keripik-keripik itu aja sih yang suka semuanya. Madu mongso sama tape ketan hitam. Nggak tahu ya, karena aku nggak excited beli baju baru sih. Karena ingin menyambut hari raya Idul Fitri, kan fitrah mensucikan. Nah, baju baru itu sesuatu yang ya baru ya, nggak hanya hati baru, tapi baju juga baru kayak gitu. Soalnya hari pamer sedunia. Mungkin ini ya, selebrasi aja ya. Kayak kembali suci, jadi rasanya pengen semuanya tuh baru gitu. Jiwanya baru, hidup baru, mulai hidup baru, baju baru. Kapan nikah? Kapan kamu kaya? Kerja di mana? Kapan kamu mati? Kapan nikah? Kapan nikah? Udah isi atau belum? Udah hamil atau belum? Ya gitu deh, pokoknya yang hal-hal kayak gitu. Kapan nikah? Aku bisa menjadi lebih khusyuk dan lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik. Begitu. Dan ini cut. Harapan di Idul Fitri tahun ini aku mau cepat kaya, terus ketemu jodoh. Harapan di Idul Fitri 2020 ini apa aja ya? Naik gaji. Harapannya di Idul Fitri 2002 ini adalah semoga lebih baik ke depannya, semoga lebih menjalani hidup yang berkesan dan bermakna. Udah itu aja. Bisa nggak sih silaturahminya ke orang-orang terdekat aja? Aku nggak pengen ke yang lain. Aku males ditanyain macem-macem, aduh. Ya alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, ini kan Ramadan ya, sudah mau dekat dengan Idul Fitri ya. Jadi Idul Fitri sebenarnya kalau kita di Islam itu penandaan kayak sudah selesainya perayaan dilakukan atas selesainya Ramadan ya. Kan kita sudah sebulan penuh menahan diri dari makan dan minum, ya, akhirnya ada sholat Idul Fitri. Tapi kan hukumnya kan fardu kifayah. Sunnah muakkad ya, sunnah yang dianjurkan ya. Jadi kalau sejarah dari Hari Raya Idul Fitri tidak lepas dari dua peristiwa, Perang Badar dan Hari Raya Masyarakat Jahiliyah. Jadi sebelum ada Islam itu ada juga hari rayanya. Pertama, awal mula dilaksanakan Hari Raya Idul Fitri itu pada tahun kedua Hijriah. Ya, saat itu bertepatan dengan kemenangan kaum muslimin dalam Perang Badar. Kemenangan itu menjadi sejarah bahwa di balik perayaan Idul Fitri ada historis ya, dan perjuangan para sahabat untuk meraih kemenangan dan
menjayakan Islam. Oleh karenanya setelah kemenangan diraih umat Islam itu secara tidak langsung mereka merayakan dua kemenangan, yaitu kemenangan atas dirinya yang telah berhasil berpuasa selama 1 bulan dan kemenangan dalam perang Badar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebelum Islam datang, itu kaum Arab jahiliyah mempunyai 2 hari raya yang dirayakan dengan sangat meriah. Nah, dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa asal-usul disyariatkan hari raya tidak lepas dari tradisi orang jahiliyah yang mempunyai kebiasaan khusus untuk bermain dalam 2 hari. Kemudian 2 hari itu oleh Rasulullah SAW diganti menjadi hari yang lebih baik, ya. Dan perayaan yang lebih baik pula yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi kebaikan Anas Ibni Malik qala kana li ahlil jahiliyati yaumani fi kulli sanatin yal'abuna fihima falamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-madinata qala kana lakum yawmani tal'abuna fihima wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma yaumal fitri wa yaumal adha. Ya, dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, kaum jahiliyah dalam setiap tahunnya memiliki 2 hari yang digunakan untuk bermain. Ketika Nabi Muhammad, maksudnya bermain ini hari rayanya. Kalau orang jahiliyah hari rayanya, semuanya homer apa ada ya, pokoknya begitulah ya, maksiat zaman dulu lah ya. Nah, terus Nabi datang ke Madinah itu terus berkata, kalian memiliki 2 hari yang biasa digunakan bermain, sungguhnya Allah telah mengganti 2 hari itu dengan 2 hari yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari dalam kitabnya Risalah fil Aqaid menjelaskan bahwa 2 hari yang setiap tahunnya digunakan untuk pesta pura oleh kaum jahiliyah itu disebut dengan hari Nairuz dan Marjaan. 2 hari ini digunakan untuk pesta pura dan diisi dengan mabuk-mabukan dan menari-nari. Sekarang kita bicara keutamaannya hari raya. Utamaannya apa? Hari raya itu tidak hanya sebuah momentum atas selesainya atau kemenangan ya. Bisa dikatakan kemenangan ya, karena kita mengalahkan hawa nafsu kan Nabi kita sudah selesai jihadnya akbar, tapi ada jihad yang lebih besar lagi, jihadul asghar ilal jihadul akbar. Perang Badar itu luar biasa, tapi kata Nabi itu masih kecil, masih jihad yang kecil. Jihad yang lebih besar adalah mengalahkan hawa nafsu, mengalahkan diri kita sendiri gitu. Hari Raya Idul Fitri merupakan suatu hari yang harus dibanggakan karena pada hari tersebut Allah menjadikan ampunan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat hari raya Idul Fitri. Nabi Muhammad SAW melaksanakan puasa pada bulan Ramadan dan mereka keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Maka Allah bilang, wahai malaikatku, ketika umat Nabi Muhammad ya, ketika umat Nabi melaksanakan puasa pada bulan Ramadan dan setelah itu melakukan sholat Idul Fitri, maka Allah berfirman kepada malaikat, wahai malaikatku, setiap yang telah bekerja akan mendapatkan upahnya, dan hamba-hambaku yang telah melaksanakan puasa Ramadan dan keluar rumah untuk melakukan sholat Idul Fitri serta memohon upah dari ibadah mereka, maka saksikanlah bahwa sesungguhnya aku telah maafkan mereka. Jadi ini luar biasa ya, sebuah perayaan yang telah diberikan oleh Allah SWT ya, jadikan. Karena dulu ada juga Idul Fitrinya jahiliyah yang namanya Nairuz dan Marjan tadi diganti oleh Idul Fitri dan Idul Adha secara historis. Nah sekarang makna dan esensi hari raya. Jadi misalnya di Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujairami dalam kitabnya Hasyiah Al-Bujairami Al-Khatib memaknai esensi hari raya itu bukan sekedar tentang pakaian baru ya dan sesuatu yang serba baru, meski pada dasarnya dianjurkan atau sunnah ya menggunakan pakaian baru. Pada hakikatnya bukan itu yang maksudnya gitu ya. Itu walaisal id ya liman labisal jadid bal huwa liman ta'ati tazid kan gitu. Jadi laisal id bukanlah hari raya dikatakan hari raya yang punya baju baru
tapi ketaatan yang baru gitu. Jadi kalau teman-teman kita semua yang sudah selesai Ramadan, berpuasa susah payah ya, terus akhirnya mendapati Idul Fitri ya, tapi setelah itu ketaatannya tidak bertambah, setelah itu yang semua amaliyahnya yang selama Ramadan tidak dipertahankan, kemungkinan besar belum berhasil. Kapan kita dikatakan berhasil melewati Ramadan? Setelah Ramadan engkau tambah lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Boleh pakaiannya baru, bajunya baru, kaosnya baru, mobilnya baru, istrinya baru. Ya istrinya baru, karena mas jomblo yang saya. Tapi yang jelas perbarui keimanan dan ketakwaannya sehingga kita selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Idul Fitri bukan ajang pamer barang-barang yang baru, tapi harusnya menjadi show up bahwa kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.